Nah, ngomong-ngomong soal bule nih ya, kalau menurut kamu cowok bule itu ngelihat sosok cewek Asia gitu ya untuk jadi istri itu seperti apa sih? Hmm, aku nggak bisa apa ya. Kalau dari teman-temannya suami aku itu kan banyak juga yang nikah sama orang Indonesia kan. Mm-mm. Jadi yang kebanyakan mereka emang ketemu terus hubungan kayak pacarannya lumayan lama buat eh, tahu masing-masing pribadi masing-masing gitu loh. Mm-mm. Jadi dulu aku mikirnya aku cuma nanya ke suami aku, emangnya bener ya orang-orang kayak teman-teman kamu itu emang suka yang kulitnya agak gelap dan sebagainya. Terus dia bilang, ya enggak sih, maksudnya kalau misalkan kita keluar, kita jalan kemana atau party, itu kan ya emang ketemunya sama mereka-mereka aja. Jadi ya akhirnya pacaran sama orang Indonesia yang kita tuh nggak harus yang kulit gelap gitu, dia bilang gitu. Ya maksudnya emang ketemunya sama mereka ya akhirnya sama mereka gitu. Orang suami aku dulu juga sebelum sama aku kan pasti juga pernah pacaran, nggak pacaran sih, ngedate sama cewek-cewek Indonesia yang maksudnya kalau misalkan nggak cocok akhirnya kan nggak pacaran kan. Dia sempet cerita ya banyak mantannya dia yang Chinese, Jawa sama kayak aku. Terus orang dulu dia sempet pacaran sama orang Cina soalnya dia kan tugasnya ke Cina kan. Terus gitu sempet yang pacarnya yang orang Cina itu diajak ke Indonesia, cuman nyampe Indonesia tuh kayak kelihatan sifat aslinya gitu, dia langsung Oh, putus sama dia. Jadi yang enggak apa ya, kalau orang sini sih nggak terlalu apa ya, hmm, kayak stereotype itu nggak terlalu yang wow banget gitu loh di sini. Jadi ya orang Asia, orang Eropa sama aja. mungkin Banyak orang sih bule yang tuh ngelihat cewek Asia atau terutama orang Indonesia mungkin yang bisa diajak jadi partner atau pasangan hidup itu mungkin kitanya nggak neko-neko gitu kan. Terus kita tuh yang apa adanya. Karena ini mungkin kita bisa share ke orang-orang yang lagi pengen dapetin cowok yang bule lah gitu kan dari negara luar gitu. kalau orang sini, kalau dari teman-temannya suami aku yang nikah sama orang Asia gitu, Hmm, kebanyakan sih yang emang yang mandiri gitu loh. Kalau urusan eh yang dibilang ceweknya cari duit atau sebagainya itu kan urusan pribadi ya, kita kan nggak tahu benar. keuangan asing kan. Mm-mm. Kalau misalkan emang suaminya suka ngasih istrinya yang bermerek-bermerek karena istrinya suka yang bermerek juga, selama maksudnya sama-sama nggak ada yang keberatan ya urusan mereka sih. Mm-mm. Mm-mm. Cuman kalau yang bisa sampai nikah tuh biasanya yang ya kalau ceweknya orang Indonesia itu yang benar-benar dia tuh bisa independen gitu loh, bisa Oke. ngurus apa apa sendiri, mesti nggak tergantung dikit-dikit telepon pacar, dikit-dikit telepon suaminya, nggak mau sendiri, semuanya harus ditemenin. Jadi orang sini tuh nggak yang kemana-mana harus berdua gitu, enggak. Harus Jadi ngintil gitu ya, kebanyakan tuh diikutin kemana-mana ya gitu jadi kan. harus yang bener-bener independen gitu loh, bisa kemana-mana sendiri, bisa ngurus apa-apa sendiri. Cuman baru kalau aku sebisa mungkin ngurus dokumen itu juga aku urusin semuanya sendiri. Baru kalau udah mentok banget aku nanya ke suami, maksudnya soalnya di sini kita susahnya udah beda jam. Kalau waktu aku di Indonesia dia di Jerman, terus ngurus dokumen itu kan harus apa ya, kamu tuh harus tek gitu loh, jangan yang kelemak ya gimana dong ini gimana, jangan ini. Jadi aku ngurus dokumen itu waktu akte lahirku itu ada yang stempelnya, akte kelahiranku kan itu stempelnya kurang jelas kan, itu Hmm. jadi problem lagi, jadi harus minta pernyataan dari kantor sipil kependudukan kalau misalkan ini emang uh, orang yang tanda tangan yang menjabat di kartu surat kelahiranku yang tanda tangan itu emang dulu kerja sebagai ketua kepala uh, kantor kependudukan, cuman sekarang udah retired, udah pensiun gitu. Dia harus ada pernyataan kayak gitu diterjemahin bahasa Jerman, dan ngurus suratnya itu kan juga lama banget, dioper ke sini ke sini ke sini ke sini. Kita tuh nggak boleh jadi lembek, harus aku tuh waktu itu aku ingetin namanya satu-satu, terus kalau mau dilempar,
oh nggak bisa Bu, ini sama ibu si B, ibu si C, sama bapak sebutin namanya biar mereka langsung tanya ke temennya, ke kolega kerjaan. Jadi aku tuh nggak mau dilempar-lemparin tuh, udah ribet, udah mepet waktunya. Jadi kita tuh harus cak-cak nggak bisa lembek-lembek manja-manja itu nggak bisa. Terus harus apa ya, orang kalau misalkan uh, mau nikah sama orang Jerman gitu harus apa ya, yang saling memudahkan urusan masing-masing lah. Jadi kayak suamiku misalkan dia udah beliin tiket, dia yang modal duit, ya aku harus yang mau usaha buat ngurusin dokumen-dokumen ini, nggak boleh nyusahin dia lagi gitu loh. Jadi saling memudahkan urusan masing-masing. Kalau misalkan zaman pacaran, kita mau ketemuan, dia di Surabaya Barat, aku di Surabaya Timur, ya kita ketemuan di tengah. Jadi nggak perlu dijemput-jemput. Kan nggak efisien banget kan. Soalnya orang sini tuh terkenal sama efisiensi. Jadi Banget. kalau misalkan kita ketemu di tengah, ya udah kita ketemu di tengah. Nggak perlu yang, masa kamu nggak jemput aku sih? Gimana sih cowok nggak jemput cowok? Aduh ngapain? Ngapain? Dipikir logika. Jadi harus logikanya main, terus nggak ngerepotin gitu loh. Jadi kalau kita ketemu di tengah, ya ketemu di tengah gitu. Ya kan Nggak memang jemput kan kebanyakan juga orang nggak kan, bisa. iya kebanyakan orang kan berpikir kalau nikah sama bule itu kita bakal jadi ratu, semuanya serba ada depan mata. Apa sih yang pengen em, kalian butuhkan pasti ada lah, udah celing. Iya kali kalau kita nikahnya sama anak Ratu Elizabeth gitu kan. Nah, Kerajaan Inggris atau dari kerajaan mana gitu ya kan. maksudnya yang mikir kalau nikah sama bule semuanya gampang, kamu diperlakukan seperti ratu. Hei, bangun, Bangun, bangun. ini bukan Cinderella, weh, 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 weh. kamu kamu itu siapa? Kamu dulu hidupnya, maksudnya gini loh, kamu sebelum menikah itu kan juga apa-apa sendiri gitu, sendiri. Bener. Masa kamu abis menikah jadi apa ya? Jadi kehilangan kemampuan bertahan hidup. Secara kalau di Indonesia kan gampang, say. Mau kemana-mana kita misalnya nggak bisa kendaraan gitu kan, kita naik ojek online gitu kan, terus naik angkutan kota lah, naik Kopaja atau apa, taksi gitu. Jadi kayaknya gampang banget. Kalau ditempatin di luar negeri, pastinya kayak, aduh, harus ke sini sendiri, ke sana sendiri, harus belajar sendiri, menemukan sendiri. Kayak gitu tuh memang sesuatu yang challenging banget gitu kan. Dan nggak Dan semua orang gitu mikirnya di ya, luar negeri itu udah tinggal gampang, tinggal telepon ini, tinggal ada di sini, wah udah kayak perfect life aja. pasangan kita kan bukan babysitter kita Ya ya, bukan. bener banget. Dan kalau hidup di, apalagi di negara maju yang Hmm. kayak UMR-nya besar, ya biaya hidup pasti besar. Jadi masa kalau dibilang enak ya di Jerman, kerja jadi kasir aja gajinya 10 juta katakan. Gaji bersih 10 juta. Ya, masa nggak usah jauh-jauh lihat ke Jerman. Lihat aja di Indonesia. Kalau di kota besar, UMR besar, biaya hidup pasti besar kan. Jadi ya Yep, sama aja di luar betul, pun kayak gitu. betul. Apa ya, masa harus dijelaskan lagi sih secara logikanya gimana gitu kan. Dan kecuali kalau misalkan aku kerja di Jerman, tapi bisa biaya hidup kayak di Indonesia gitu, ya bisa kayak mendadak. Nah, bener. Jadi penghasilannya dolar, euro gitu ya, biaya hidupnya rupiah, ya nggak sih? Iya, terus kan gini, aku dulu waktu pertama kali diundang ke Jerman gitu, teman-temanku bilang, kamu kok mau sih belum nikah udah diajak ke Jerman gini gini gini, kamu nggak takut gini, nggak takut gini. Terus aku bilang gini, hei, kalau dipikir aku ke Jerman kan juga secara legal, ada visanya, yang ngapain takut, di Jerman ada konsulat Indonesia, ada apa-apa pasti orang itu pasti tahu lah, maksudnya terdaftar kamu legal gini gini gini. Terus waktu di bandara itu juga ada ketemu bapak-bapak gitu, sama-sama mau berangkat ke Eropa, dia tuh dari tempat kerja gitu kan, kayak kunjungan kerja gitu sama temen-temennya, kita ketemu di Singapura, misalnya sama-sama orang di sebelahan. Terus orangnya nanya, banyak nggak takut? Takut kenapa Pak? Ya takut diculik kayak gimana tuh, aku bilang, presiden Pak, kecuali kalau saya anak presiden mungkin ada yang silakan culik, aku bukan orang yang penting-penting banget gitu loh. Terus um, terus aku
kalau ada yang bilang, ya kan kamu belum nikah kok kamu mau sih diajak ke Jerman, gini 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 gini, kan jauh banget. Terus aku bilang gini, ya itu karena pacar aku orang Jerman, kecuali kalau pacar aku orang Jogja, katakan pasti ya aku diajaknya ke Jogja lah. Bener. Pas pacarku pacar orang Jerman, keluarganya orang Jerman, mau dikenalin keluarganya, kita ketemunya di Kediri kan juga nggak mungkin. Bapak, ada aja sih nanyanya gitu. Itu banyak juga yang nanya kayak gitu. Terus Mm-mm. kamu nggak takut nikah sama orang Jerman jauh banget gini-gini? Belum nikah udah diajak ke sana. Terus aku bilang, emang kalau kamu nikah sama pacar kamu nggak ketemu keluarganya dulu. Teman mana coba nikah sama orang Jerman, kamu nggak tahu keluarganya, nggak kenal keluarganya, nggak pernah ketemu keluarganya, terus kamu ke Jerman buru-buru nikah gitu aja. Kan, kan ya? Maksudnya kamu Kayak nggak psikopat kenal. ya nanyanya ya. Kan? Ngomong-ngomong ya, kalau kerja di Jerman gitu, sebetulnya itu berapa sih UMR-nya? Dan gampang nggak sih cari kerja di Jerman? Tergantung sih UMR-nya. Maksudnya kalau UMR, aku nggak terlalu tahu sih, saya belum Hmm, kerja, belum kerja bener-bener kerja kan di sini. oke. Cuman kalau penghasilan rata-rata kayak 2.000 euro bersih itu udah bagus banget, udah udah tinggi. Kalau misalkan gaji yang 3.000 euro dan itu bersih belum potongan pajak, itu termasuk yang kerjaan bagus banget, udah menengah ke atas, bisa Itu dibilang menengah ke atas. itu per bulan atau per minggu atau per 2 minggu atau per apa? Bulan Per bulan ya. per bulan. Jadi di sana gajinya Cuman per di sini, bulan. uh-uh. Cuman Oke. di sini juga ada yang misalkan kerja part time itu buat anak kuliah itu pasti ada restoran, supermarket, itu ada yang kayak slot yang memang khusus buat anak kerja part time itu. Jadi yang part Sih. time itu juga nggak terlalu sulit sih nyarinya. Terus ada juga yang kerja gelap. Kerja gelap itu yang nggak bayar pajak. Yang cash in hand Jadi gitu kan? itulah kayak freelance itu kerjaan apa ya, di sini nyebutnya itu 450, kerja 450. Jadi kerjaan yang maksimalnya dapat 450 euro per bulan. Enggak per bulan sih, sebenarnya 45 jam kerja dalam 1 bulan kalau nggak salah. Dan 1 jam Oke. kerjanya itu 10 euro. Tapi itu walaupun kerja gelap, tapi ya ada aturannya juga sih. Oh gitu. Nggak harus bayar pajak. Tapi ya freelance. Oh gitu. Terus kebanyakan bidang pekerjaan apa sih di sana? Kalau pekerjaan di sini ya rata-rata itu harus ada pendidikan. Oke. Uh, kayak jual jual kacamata aja, kerja di optik itu ada pendidikannya 3 tahun kalau nggak salah. Oke. Terus kalau mau buka optik sendiri itu ada tambahan pendidikan lagi berapa tahun gitu. Jadi Oh, kayak ada standar, semuanya itu ada standarnya. harus ada sertifikasinya gitu ya, akreditasinya gitu kan? Kecuali kayak kasir atau pelayan restoran itu nggak perlu ada sekolah-sekolah gitu, kayaknya nggak perlu deh. Kalau tukang potong rambut itu kerja itu sekolahnya juga 3 tahun. Jadi rata-rata di sini tuh sebutnya Ausbildung atau pendidikan. Jadi ada pendidikan 3 tahun untuk pekerjaan tangan, itu yang termasuk kayak kuli bangunan, terus pokoknya kerja yang menggunakan tenaga tangan. Kerjaan fisik lah ya pokoknya. Salon, kerjaan fisik salon itu juga 3 tahun kalau nggak salah, Oke. buat memotong rambut itu 3 tahun Wow. sekolahnya. Wow. Itu Ya 10 harus euro ada itu per jam atau per apa? per jam. Per jam. Jadi kan standarnya kan 8 jam ya kerja gitu. Jadi bisa dikalikan aja. Itu kan memang yang paling rendahnya 10 euro. Ya sekitar berapa? 100.000 bukan? 150. 100 ya 150. Oke, 150.000. Jadi ya jadi kayak deal-dealan lah kalau misalkan kerja kerja gelap yang 450 euro per bulan itu kayak deal-dealan sama yang punya restoran, kayak jadi tukang cuci piring atau jadi pelayan. Cuman 45 jam dalam 1 bulan. Jadi dibatasin gitu, nggak boleh lebih. Oh iya. Karena memang mereka juga nggak bayar pajak kan. Untuk pajaknya sendiri besar nggak sih bayar pajak di Jerman?
kalau nggak salah. Jadi semakin salary-nya besar, semakin besar juga pajaknya. Sama berarti kayak di Australia ya? Ya, sama. Terus cuman apa ya, kalau orang sini, aku tuh sempet sama mertua aku kapan hari itu yang ngobrol-ngobrol soal pajak gitu kan. Ya apa ya, di Jerman tuh bayar pajak tinggi tapi kelihatan gitu loh uang pajaknya kemana, kayak Bener. sekolahan, Iya, kesehatan, apa sistem kesehatannya juga bagus. betul. Kayak kemarin tuh kalau misalkan orang udah kerja 5 tahun di perusahaan, minimal 5 tahun, mereka tuh bakal dapat asuransi kesehatan yang basic gitu loh, yang pokok Oke. kayak BPJS. Cuman kayak yang asuransi kesehatan yang pokok pun itu udah bagus banget di sini. Jadi apa ya, kayak kemarin aku lihat udah daftar ke rumah sakit bersalin, Hmm. itu tuh kamar bersalinnya tuh kamar keluarga gitu loh. Jadi satu kamar cuma buat aku sama suami aku, dan kasurnya tuh gede banget. Aku bilang sama suami, ini kalau di Indonesia kayaknya semalam itu udah puluhan juta deh. Itu Dan kasurnya lu bisa guling-guling ya, Bu, habis lahiran ya. ada di satu kamar itu gede banget, ada meja ruang tamu, Oke. ada meja tamu, terus kamar mandi, ada bathtub, tempat tidur, terus tempat ganti popok bayi, pokoknya gede banget satu kamar itu. Jadi kayak kalau di Indonesia pasti udah mahal banget. Banget pastinya. Nah, itu di cover sama asuransi, dan di sini asuransi itu kayak mengcover semuanya apa yang dibutuhkan, kecuali Mm-mm. kalau yang perawatan kesehatan yang cuma keinginan itu baru nggak di cover. Kayak aku kalau misalkan behel gigi itu kan untuk anak usia 16 tahun ke bawah itu Mm-mm. gratis, semuanya ditanggung sama asuransi. Oke. Cuman kalau udah dewasa kayak aku harus bayar sendiri karena kesehatan basic kan. Jadi kalau yang tambahan-tambahan itu harus bayar sendiri. Terus Oke. ada kenalan keluarga yang dia tuh kena kanker, kanker payudara gitu. Itu Mm-mm. semuanya ditanggung sama asuransi, bahkan untuk implan payudara. Kalau kanker payudara kan biasanya harus diangkat kan. Iya. Dan implan payudara setelah pengangkatan itu dihitung sebagai kebutuhan karena kayak keinginan dia percaya diri, terus ada keinginan untuk hidup gitu kan. Iya. Iya. Itu pan payudara pun ditanggung sama asuransi. Soalnya itu dihitung sebagai kebutuhan. Oh, I Gitu. see. I see. Jadi, Wow. Menarik jadi banget. aku merasa beruntung banget di situasi kayak gini. Aku Mm-mm. di negara yang sistem kesehatannya itu benar-benar bagus gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi nggak pusing-pusing mau melahirkan, juga nggak pusing biaya melahirkan. Jadi tinggal nunggu berapa bulan lagi nih kamu melahirkan? Beberapa hitungan minggu kayaknya. Masa? Soalnya ya due date-nya itu 15 September. Oke. Oh, 15 September. Oh, excited banget dong. Udah Udah perasaannya berat udah banget. perasaannya bakal gimana nih? Soalnya kan coba kamu berdiri, aku pengen lihat perut kamu. Cewek apa cowok? Duduk. Jadi aku liatin gini aja. Iya, iya, iya. Oh, itu laki, baby boy. Iya, Iya, cowok. cowok. Aduh, udah nyiapin nama apa nih buat baby boynya? Kita mau kasih nama Leonard. Leonardo Soalnya bagus banget. itu kayak nama yang middle middle age. Kayak nama Jerman banget. Kayak nama Jerman banget, cuman udah, dan gampang di itu kan. Maksudnya internasional, jadi Hmm. nggak sulit ya kalau kita mau tracing kemana, nggak harus ngejain satu-satu pengalaman. Nama aku kan susah banget nama asli aku. Kalau di Jerman tuh harus diejain dulu. Jadi aku nggak mau menyusahkan anak di masa traveling, terus habis itu nggak bisa apa, harus dikit-dikit harus ngejain namanya. Giring itu kan kayak nyebelin banget ya. itu Cari itu nama yang pasti terinspirasi dari bermakna. Leonardo DiCaprio ya. Oh bukan, kita terinspirasi dari series Big Bang Theory. Yang mana? Gue Tahu gak terlalu apa sih. series Amerika Big Bang Theory. Jadi itu kayak Oke. sitcom gitu, sitcom scientist gitu. Itu series yang lumayan yang terkenal banget. Itu ada
satu karakter namanya Leonard Hofstadter. Dia itu orangnya pinter, terus baik, ya gitulah. Jadi kayaknya Wow. tetap kita jadiin Oh nama. my god, seru banget. Eh, Oh iya, nah, kita kan udah ngobrol lumayan ya, cukup lama, cukup panjang. Nah, gue pengen kasih beberapa pertanyaan yang lu bisa jawabnya agak-agak cepet dan mungkin bisa kasih alasan juga ya, Bu. Karena kita iya. udah enjoy banget tadi mulai jam 8-an, sekarang udah jam 9.49 di sini. Udah berapa jam kita ngobrol? Hampir 2 jam nih. Bentar lagi aku harus, Hah? bentar lagi aku harus pergi. Ini suami aku udah WhatsApp. Kita bentar lagi berangkat ya. Tuh Habis ini kan, tuh kan. ada Oke, ya udah kita lanjut. So, yang pertama, seperti yang udah aku udah kasih tahu, kamu tuh tipe orang seperti apa sih yang memang lebih introvert atau lebih ke extrovertnya? mungkin I don't know. Aku tuh nggak terlalu apa ya, nggak bisa memastikan introvert extrovert. Tapi lebih ke introvert mungkin. Soalnya aku bisa menikmati waktu me time itu sendiri dan nggak harus ke tempat ramai buat menyenangkan diri. Jadi lebih ke cenderung ke introvert. Wah, introvert. Oke, kalau gue nggak tahu ya, middle. Ke introvert bisa mungkin 20%, extrovertnya 80%. Anyway, sekarang kan kamu tinggal mungkin agak lebih jauh dari pusat kota Jerman di Hamburg. Tapi kalau disuruh milih nih, lu lebih memilih tinggal di pusat kota yang dekat dengan gedung-gedung tinggi atau di pinggiran kota yang memang dekat dengan alam. Pinggiran kota, deket dengan alam, gimana aku tinggal sekarang. So, Kenapa? 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 aku tuh tipe orang yang lebih rumah, suka rumah daripada apartemen. Mm-mm. Aku suka gardening. Terus kalau tinggal di pinggiran kota gini mau jalan-jalan sore atau itu uh, kan apa ya, trafficnya itu nggak terlalu rame kan, jadi kita jalan di Benar. tengah jalan, nggak ada yang nabrak. Jadi aku lebih senang di pinggir kota. Dan fresh air juga ya. Makanan favorit Lebih kamu itu santai. apa sih, Kat? Aku suka makanan pedas, makanan Indonesia, makanan Asia sebenarnya. Kayak aku tuh makanan Vietnam suka, Thailand suka, Chinese suka. Pokoknya lebih ke Asian food tapi yang pedas. Tapi yang Aku suka pedas. pedas. Pokoknya apapun pedas, lu suka aja ya. Dari mana negaranya, pokoknya pedas. Tingkat level pedas kamu tuh seperti apa? uh, Bahkan kalau keluarga aku yang di Indonesia pun Hmm. itu bilang aku tuh udah gila. Kayak keluarga aku tuh, lidah kamu itu kapalan ya, nggak bisa ngerasa. Berarti berarti kalau masak pakai cabai 1 ton lu bisa makan ya? Ya Seriusan? aku ya, karena tinggal sama suami ya, kadang cabenya aku utuhin biar dia bisa makan juga. Nanti aku tinggal gerus, kalau misalkan bikin lodeh gitu, sayur Uh, lodeh ya cabai utuhin gitu. Cuman ya orang sini nggak, kayak lihat aku makan pedes tuh kayak kamu gitulah. kalau kalau terlalu pedas banget kan ke makanannya juga overpowering, jadi terlalu Ya jadi dominan, jadi nggak terasa. terasa taste-nya banget. Uh, Laki gue juga begitu, kalau misalnya pedas dia langsung bukan sendawa, ciklek kayak gitu. Gitu. Iya, soalnya Gokil aku sih. nggak seneng kalau gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal gaya baju nih ya, secara di Jerman juga 4 musim. Lu tipe orang yang gaya fashionnya kayak gimana sih? Kalau winter, musim dingin, pokoknya kalau udah masuk yang dingin-dingin, musim gugur, winter, aku tuh udah nggak peduli fashion. Yang penting anget. Ya, oke. Tapi basically kamu Kalau tuh udah orangnya panas, sporty, feminin atau apa? aku apa ya, feminin mungkin. Mbak, aku tuh lebih ke kenyamanan. Yang Mm-mm. pertama nyaman dulu. Pokoknya winter, apalagi winter fashion itu udah nomor kesekian. Cuman kalau udah musim semi, udah musim panas, aku tuh suka pakai baju yang nyaman. Tapi uh, apa ya, seksi elegan. Tergantung acaranya juga. Kalau Oke. misalkan acara pernikahan dan sebagainya, aku suka pakai dress yang backless, sebagainya kayak kayak gitu. Um, apa ya, praktis, seksi elegan Seksi elegan. gitu. Nah, terakhir nih, selain Indonesia,
kalau semuanya sudah kembali normal, negara atau tempat mana yang pengen banget kamu sama suami kunjungin? Kemana ya? Spanyol. Soalnya kita ada temen di Mm-mm. sana. Kita pengen banget ngunjungin, cuman ya karena Spanyol juga masih agak tinggi tingkat Ah. coronanya, kita belum bisa ke sana. Kalau Asia, pengen ke Thailand. Belum pernah ke Thailand Oh ya, dan makan wow. enak-enak banget. Yang pertama aku tuh apa ya? Aku suka makan banget sih. Jadi kalau traveling itu aku lihat makanannya dulu. Aku pengen banget ke Thailand. Pokoknya Thailand sama Spanyol ya. Hmm, Wah, thank you banget lo udah ngobrol-ngobrol. Dan kamu juga sama-sama. kayak enjoy sekali. Banyak sekali yang kita dapat dari obrolan ini, banyak informasi yang mungkin kita udah share dan yang nggak tahu jadi tahu. Setidaknya kita tuh meskipun belum pernah ketemu secara di dunia nyata ya, tapi kan Ya, hopefully nanti kita bisa hopefully ya, ketemu gue entah udah di pernah ke Indonesia. Jerman sih dulu ya, waktu 2015-an lah gitu. Dan uh, apa suamiku juga kan backgroundnya juga Jerman juga kan, dan Masih ada keluarga di Jerman juga. nggak ada keluarga di Jerman, nggak, itu kan dari kakek nenek Iya. moyangnya gitu. Kamu sendiri apa namanya, Hanbut atau Hanebut apa sih kalau pronunciationnya? Hanebut. Hanebut. Jadi Oke. kalau bahasa Jerman itu sama, hampir sama kayak Indonesia. Apa yang Okay. ditulis, apa yang dibaca. Gitu. Itu artinya Jadi apa kalau boleh tahu? nggak ada artinya sih. Kalau kata suamiku sih, mungkin itu kalau orang Jerman. Halo. Tadi suami dia nelpon kayak kita harus berangkat sekarang. Oke, ya udah Ya, deh. jadi, Pokoknya thank you so much ya, Kathy. ya, Sehat-sehat. Nanti sorry kita banget lanjut saya harus lagi. Yang kepotong, pasti, nanti kita lanjut lagi. pastinya. Ya, Have a nice day ya, Say. Oke, ya hati-hati ya. sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat Muah. istirahat. Bye. Nah, bye.